Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yazid Mubarok, mahasiswa PPG dalam jabatan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2025, kelas Pendidikan Agama Islam 22. Dalam kesempatan ini saya akan mempraktikkan model pembelajaran dengan pendekatan deep learning melalui metode problem based learning pada materi hukum-hukum dan tujuan pernikahan. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Iya. Sehat semuanya? Apa kabar kalian? Hadir semua tidak hari ini? Saya cek harinya ya. Kelas 12 di Cafe 3 ya. Mutiara, Salma, Nazwan, Lutfi. Ada semua di sini. Arman. Oke, hadir semua ya. Teman-teman semuanya, apa kabar? Sehat? Sebelum kita belajar, kita berdoa dulu, mudah-mudahan hari ini kita bisa mendapatkan tambahan ilmu, diberikan keberkahan, diberikan kemanfaatan, tidak ada yang tidak paham, semuanya bisa menyerap dengan baik, bisa menjadi pengetahuan baru buat kita semuanya. Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya rabbal alamin. Baik teman-teman, hari ini kita akan menambah satu pengetahuan buat kita. Kita akan masuk pada lanjutan dari bab yang kemarin kita pelajari, yaitu bab pernikahan. Tentunya mata pelajaran ini menjadi materi yang penting buat kalian, apalagi orang-orang seperti Arman ini kan pasti sudah mempersiapkan banyak hal setelah kelulusannya. Maka ini training yang tepat. Tidak hanya sekedar belajar berpasangan, tapi ini teori yang akan kita praktekkan setelah kemarin kita berbicara tentang makna atau arti pernikahan. Kemudian apalagi kita? Dalil pernikahan. Masih ada yang ingat dalil pernikahan surat apa, ayat berapa? Surat Ar-Rum ayat 21. Apa isinya? Surat Ar-Rum ayat 21. Masih ingat? Gak ingat? Ada yang ingat gak? Gendis? Iya, gak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. Shadaqallahul Adzim. Allahumma arhamna bil Quran. Teman-teman semua, kalau boleh kita refleksikan kembali yang kemarin kita pelajari tentang dalil dari Ar-Rum 21 ini. Allah sebagai salah satu tanda kekuasaannya menciptakan segala sesuatu itu berpasangan. Meskipun banyak yang belum nemu sekarang. Cuman semuanya pasti berpasangan. Itu kekuasaan besar. Nah, yang paling nyata yang bisa kita saksikan adalah bagaimana Tuhan mempersatukan antara manusia satu dengan manusia yang lain, sehingga terbentuk generasi-generasi. Pernikahan itu menjadi syariat yang menjadi salah satu kekuasaan Tuhan. Surat Ar-Rum ayat 21. Nah, setelah kita berbicara tentang dalil-dalil pada pertemuan yang lalu, hari ini kita akan berbicara ini. Sekarang kita akan berbicara tentang tujuan dan hukum di dalam pernikahan. Pernikahan adalah salah satu syariat yang memang diberikan Tuhan kepada manusia, khususnya Muslim, sebagai benteng daripada kehormatan-kehormatan manusia. Bayangkan ketika tidak ada syariat pernikahan, maka kita tidak ada ikatan yang saling memuliakan.
perempuan tidak ada harganya, laki-laki bisa memilih pasangan manapun tanpa dihargai, itu bukti daripada urgensi pernikahan. Harapannya, setelah kita mengkaji tujuan-tujuan di dalam pernikahan sekaligus hukum-hukum pernikahan, setidaknya kita mendapatkan 3 hal. Yang pertama, secara teori atau pengetahuan, kita bisa menjelaskan pernikahan itu memiliki tujuan seperti apa. Kalian bisa menguraikan status hukum-hukum pernikahan di lingkungan sekitar kita. Kemudian sikap kita tidak bisa seenak hati mengklaim tentang status pernikahan orang-orang. Kita lihat bagaimana kondisi media sosial, banyak artis-artis kawin cerai, kemudian status pernikahannya sah atau tidak, itu kan dibicarakan banyak orang. Cuman mereka membicarakan itu secara awam. Hari ini kita akan belajar tentang hukum yang aslinya. Sikap kita ketika melihat fenomena lingkungan kita tentang pernikahan orang, akan kita rubah setelah kita belajar tentang hukum-hukum ini. Kemudian secara keterampilan, nanti setelah kita mengetahui tujuan dan hukum-hukumnya, kemudian kita bisa merefleksikan sikap tentang hukum-hukum dan tujuan pernikahan. Keterampilannya kita nanti akan mencoba diskusi, teman-teman. Ketika kalian sudah berdiskusi dengan kelompok masing-masing, kemudian mampu merumuskan masalah, sehingga kalian bisa tahu bagaimana solusinya, kemudian kalian bisa bekerja sama, saling bergotong royong, kemudian dilakukan upaya diskusi secara bijak, itu nanti akan memunculkan sebuah keterampilan untuk membangun pengetahuan kita dan sekaligus kerjasama kita di dalam membahas hukum-hukum pernikahan. Setelah itu, coba saksikan video ini. Paham alurnya ya? Teman-teman, dalam agama apapun mengajarkan kasih sayang ayah kepada anaknya, meskipun apa yang dilakukan anaknya sangat menyayat hati kedua orang tuanya. Saya mau minta, Rafael, kalau kamu jadi bapak di sana, bagaimana perasaan melihat anakmu yang dulu kamu kasihi dari mulai kecil, kemudian sampai besar ternyata membawa malu untuk keluarga? Kalau sih saya bakal merasa terpukul banget ya. Apalagi kan anak itu dari darah daging saya sendiri, dan saya ngebesarin dia itu juga kan mengharapkan anak itu jadi sesuatu, maksudnya punya masa depan yang cerah. Dan ketika tadi yang ditampilkan dalam video, akhirnya anak saya misalnya itu tiba-tiba ngebawa berita buruk seperti itu, ya saya mungkin ya bakal sesak banget dada saya. Tapi saya bakal berusaha buat tetap sayang sama anak saya. Ada rasa kecewa, tapi biar bagaimanapun dia adalah orang yang sudah kita persiapkan sejak kecil. Maka tidak boleh ada kekecewaan yang sampai melebihi batas, sehingga kehancuran perempuan tadi yang menjadi anaknya menjadi kehancuran berikutnya. Jadi sudah hancur secara moral, kemudian ditinggalkan oleh keluarganya, pada akhirnya ya kehidupannya tambah tidak bisa diarahkan. Yang perempuan, ada yang mau berbagi nggak? Apa perasaanmu ketika melihat itu tadi? Ketika Anda menjadi, naudzubillah ya, menjadi pelaku dari yang ada dalam video tadi. Sebagai seorang anak, kira-kira ini kan sebagai seorang perempuan, seorang anak, kira-kira rasanya gimana ketika kamu menyampaikan kabar? Atau kamu mendengar orang tuamu telah tahu tentang kabar buruk darimu, itu perasaannya gimana? Jika kamu jadi dia, siapa ya? Ada yang mau berbagi? Anita deh. Kalau misalnya saya ada di posisi sebagai anaknya, Pak, yang pertama saya akan melakukan kewajiban sama diri saya sendiri, karena atas apa yang saya lakukan itu ternyata menemukan ada dari saya, bahkan lingkungan saya. Yang pasti untuk bilang ke orang tua itu udah pasti bilang, karena mereka juga mau gimana pun mereka harus tahu gimana keadaan saya dan apa yang terjadi atas diri saya. Yeah. Jadi intinya saya akan temukan dengan orang tua saya, tapi tetap saya coba dengan diri saya atas apa yang telah saya lakukan. Tapi mau bagaimanapun hidup terus berjalan. Iya. Dan Allah pasti akan memberikan ampunan bagi hambanya. Nanti setelahnya
berusaha untuk memperbaiki diri. Tetap berusaha untuk memperbaiki diri meskipun kita harus menerima apa yang sudah kita lakukan. Dan kalian tetap harus sadar bahwa ya setiap apa yang kalian lakukan pasti akan ada konsekuensi yang menjawabnya. Maka tanamkan nilai-nilai kebaikan agar tumbuhnya juga kebaikan. Oke, tepuk tangan buat Rafael dan Anita. Selanjutnya ini. Banyak sekali tujuan pernikahan yang diawamkan oleh orang-orang, tetapi setidaknya ada dua hal penting yang menjadi tujuan pernikahan. Yang pertama adalah Islam memberikan syariat nikah untuk kemuliaan perempuan dan menjaga kehormatan diri. Dulu, sebelum adanya Islam, perempuan itu di zaman jahiliyah bahkan dikatakan sebagai makhluk yang paling terbelakang. Bahkan perempuan itu di zaman patriarki, tahu patriarki? Apa patriarki? Iya, sudut pandang bagaimana memperlakukan perempuan itu jauh di bawah laki-laki. Bahkan sempat dikhawatirkan atau dicurigai perempuan itu manusia atau bukan. Orang yang memiliki bayi perempuan maka dianggap aib keluarganya. Bahkan Sayyidina Umar bin Khattab, seorang sahabat Nabi pun pernah mengubur hidup-hidup kan bayinya yang perempuan sebelum beliau menjadi sahabat Nabi. Ini dilakukan sebagai tradisi orang jahiliyah saat itu yang kemudian sangat-sangat menganggap perempuan sebagai barang saja. Bahkan mohon maaf sebagai tempat untuk melahirkan anak saja. Tidak ada derajat yang setara sama sekali dengan laki-laki. Maka Islam datang dengan membawa syariat, kalau kamu pengen memberikan sesuatu kepada perempuanmu, maka nikahilah dia. Berikan mahar kepadanya, wajib nafkah diberikan kepadanya, wajib diberikan kebahagiaan dan sebagainya. Islam datang menyelamatkan perempuan. Jadi tujuan utama pernikahan adalah memuliakan perempuan. Yang kedua adalah menjaga kehormatan diri. Tadi yang sudah ditampilkan adalah bagaimana dia kecewa karena dia malu terhadap keluarganya yang mendengarkan kabar yang tidak semestinya didengar oleh orang-orang. Yang kedua, tujuan pernikahan selain untuk memuliakan perempuan dan menjaga kehormatan diri, tujuan yang kedua adalah untuk memperoleh generasi atau untuk memperoleh keturunan yang soleh atau solehah untuk meneruskan generasi dan keluarga. Jadi tujuannya memang punya anak. Sekarang kan sedang tren apa namanya istilahnya? Ya itulah, saya nggak bisa bahasa Inggris itu. Menikah, tapi dia masih merasa nyaman kalau tidak diganggu oleh orang lain. Hanya hidup berdua aja dengan suaminya. Dia tidak mau direpotkan dengan anak dan sebagainya. Tren ini kemudian membawa dampak bahwa pernikahan itu berarti tidak sampai kepada tujuannya. Bayangkan ketika Anda menikah kemudian punya anak, maka sehancur apapun rumah tanggamu pasti anak menjadi penolong. Minimal kalau mau talak misalkan atau bercerai, pasti anak menjadi penyambung. Bagaimana dengan anak ini? Minimal anak sebagai pengikat. Itu kalau kita ngomongin soal kemungkinan buruk. Kalau kemungkinan baik, wah banyak. Anak adalah investasi teman-teman. Ketika kalian meninggal nanti, ketika Anda tidak memiliki orang-orang yang baik di lingkunganmu, minimal anakmu lah yang tahu bagaimana perjuanganmu mendidik dia, kan gitu. Ini tujuan pertama nikah adalah untuk memuliakan perempuan, yang kedua adalah untuk memiliki keturunan. Paham? Ada yang ditanyakan sampai sini? Kita lanjut ya. Saksikan ini. Menikah tanpa rencana hanya akan menuai bencana. Gendong tas dulu, baru gendong baju. Tepuk tangan buat videonya. Paham tidak pesannya? Masih ingat video tadi nggak? Video tadi itu kita berbicara tentang bagaimana menikah itu sangat dianjurkan karena itu bisa menjadi solusi bagi penjagaan nafsu. Biar nggak sembarangan, biar nggak kecelakaan, bisa menjadi penyelamat kehormatan diri. Tapi dengan video kedua ini justru menampilkan dampak yang negatif apabila pernikahan itu dilakukan dengan buru-buru. Teman-teman, inilah yang akan kita bahas hari ini. Setelah kita tahu tentang tujuan pernikahan,
Kita lanjut berbicara tentang tidak semua pernikahan itu ternyata baik. Tidak semua pernikahan itu baik. Jadi ada hadis Nabi salah satunya an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaisa minni. Nikah itu adalah sunnahku kata Nabi. Kalau enggak menikah ente bukan bagian dari umatku. Begitu ancamannya saking pentingnya nikah. Tapi ternyata pernikahan yang dimaksud Nabi itu ketika di lapangan banyak kejadian-kejadian tertentu yang tidak semuanya pernikahan itu menjadi sunnah. Ada hukum di dalam Islam. Hukum dalam Islam itu ada 5. Ada wajib, ada sunnah, ada mubah, ada makruh, ada haram. Masih ingat ini? Pengertiannya masing-masing? Apa pengertian wajib? Ada yang tahu? Pengertian wajib, angkat tangannya. Rizni, apa? Sesuatu yang dilakukan mendapat pahala dan ditinggalkan mendapatkan dosa. Betul. Lawan kata dari wajib apa? Haram. Berarti apa itu haram? Sesuatu yang ditinggalkan mendapatkan pahala, dilakukan mendapatkan dosa. Itu kebalikan daripada wajib. 5 hukum ini semuanya menjadi lawan. Wajib lawan katanya haram, dilakukan pahala, dilakukan dosa, ditinggalkan pahala, ditinggalkan dosa, ditinggalkan pahala. Di level keduanya ada sunnah dan makruh. Sunnah itu sesuatu yang dilakukan mendapatkan pahala, kalau ditinggalkan rugi, meskipun nggak apa-apa hukumnya. Berbalik dengan makruh, sesuatu yang ketika dilakukan juga nggak apa-apa, tapi lebih baik ditinggalkan. Paham ini? Pahami dulu materi ini, karena ini akan berkaitan dengan diskusi yang akan kita lakukan. Yang tengah-tengah, ini adalah posisi yang paling netral. Mubah itu hukumnya tidak dilarang dan juga tidak disuruh, tidak diperintah. Netral dia, artinya boleh. Sesuatu yang tidak ada hukum di sana. Itu namanya mubah. Makan misalkan, kamu mau makan nasi goreng, nasi bakar, nasi basi, terserah sesuai selera. Tidak ada hukum halal haram di sana kecuali jika ada indikasi merugikan baru bisa masuk ke makruh atau haram. Paham ya? Paham bedanya wajib dengan haram? Paham bedanya sunnah dengan makruh? Ngerti maksudnya mubah? Sesuatu yang tidak ada hukum. Baik. Kalau sudah paham, saya minta kalian bikin kelompok. Nanti akan saya berikan satu kasus yang akan kalian pecahkan. Masing-masing kelompok memecahkan satu masalah berkaitan dengan 5 hukum tadi, tapi kita terapkan di dalam pernikahan. Sudah paham konsepnya tentang wajib, sunnah, mubah, makruh, haram tadi kan? Nah sekarang kita terapkan di dalam hukum pernikahan. Jadi ketika ada keadaan tertentu, hukum nikahnya boleh atau tidak masuk ke makruh atau haram atau sunnah. Baik. 1 sampai 5 ya, coba. Bentar, kayak nggak asik ya. Kita bikin gimmick aja. Bikin apa ya? A, I, U, E, O gitu. Cuman jangan A, kalau itu terlalu TK banget. Kita bikin prat, prit, prut, pret, prot gitu. Nah, ntar kalau ada yang salah kan pret gitu Pak. Ya. Masih ingat? Kamu dapat apa tadi? Baik teman-teman, saya punya 5 kasus yang harus kalian pecahkan. Dengan waktu 10 menit, saya minta kalian untuk membayangkan kondisi yang ketika kalian melihat seakan-akan ini di lingkungan kalian, kemudian kalian pecahkan, masuk dalam kategori hukum pernikahan yang bagaimana. Ya, 10 menit saya kira cukup ya. Cukup tidak? Cukup. Setelah cukup nanti silakan tulis jawaban sekedarnya. Kemudian nanti salah satu dari kalian menyampaikan. Oke, pecahkan dengan apa yang menjadi dugaan kalian dulu. Petanya memakai peta yang tadi kita pelajari. Definisi wajib, sunnah, mubah, makruh, haram tadi. Ya.
Tapi pernikahan itu harus terjadi. Nah, pernikahan itu hukumnya bagaimana? Ini bukan masalah sah atau tidak, tapi kita berkaitan dengan 5 hukum tadi. Pas di acaranya gitu. Bukan dibahas acaranya, hukum menikah bagi dia. Misalkan kamu jadi motifnya apapun yang mendapatkan hukum pahala atau dosa atau tidak boleh, itu kan pelakunya. Dia termasuk orang yang dapat menjaga pandangan. Kecuali kalau dia tidak termasuk orang, dia tidak bisa menjaga pandangan, misalkan dia Jadi suka pacaran, suka gampang zina, maka hukumnya kalau nggak nikah malah justru haram dia. karena Dia makin terjerumus, paham nggak? mengundang zina. Paham bedanya ya? Tuh, oke. Makruh itu sesuatu yang lebih baik tidak. Iya. Berarti oke, cukup ya teman-teman ya. Baik, waktunya habis. Silahkan saya minta kalian untuk mempresentasikan sekedarnya saja. Siapa yang mau duluan? Kelompok mana? Oke, kelompok Prit. Silakan. Tepuk tangan buat kelompok Prit. Oke, kasusnya Rafael dipercepat ya. Kasusnya Rafael adalah laki-laki yang Berumur 27 tahun siap mapan. umurnya 27 tahun, mapan finansial, udah punya calon, tapi dia bisa jaga pandangan. Maka hukum menikahnya adalah Sunnah. betul, Rafael. Betul nggak? Oke, tepuk tangan buat kelompok 1. Siapa berikutnya? Siapa lagi? Siapa lagi? Prot. Seorang kakek berusia lanjut tidak ada dorongan kuat untuk menikah dan lebih fokus beribadah. Ia ingin menikah hanya untuk mencari pendamping untuk hidupnya untuk melayani kebutuhan di rumah. Apa hukum menikah bagi si kakek? Nah, kelompok kita jawabannya adalah enggak, karena ini termasuk sesuatu yang diamanah dan sama si kakek itu bagus. Kalaupun ditinggalkan pun nggak masalah gitu. Nah, tapi tujuan dari si kakek ini itu tidak sesuai dengan yang diajarkan dalam agama Islam, yang dimana yang pertama itu adalah untuk memuliakan perempuan dan yang kedua adalah untuk meneruskan keturunannya. Oke, terima kasih buat kelompok Prot. Tepuk tangan. Mas siapa? Ada aturan tadi masalah usia tadi. Ya, itu adalah usia ideal menikah. Usia ideal menikah itu artinya ketika seorang laki-laki dan perempuan dianggap mampu menjalani rumah tangga itu dengan usia segitu. Sebelum mencapai batasan umur itu dikhawatirkan di dalam rumah tangganya nanti ada perkara yang harus diselesaikan, emosi yang belum stabil dan sebagainya, sehingga tidak bisa terbentuk janji kokoh dan sakinah. Paham nggak sih? Ya, maka hukumnya menikah boleh nggak? Boleh. Tetapi lebih baik dihindari. Dihindari itu bukan berarti tidak menikah ya, tapi ditunda. Oke, bagus. Terima kasih buat kelompok Pret. Oke, tepuk tangan buat semuanya. Jadi hukum pernikahan itu ada 5 kawan-kawan. Tergantung bagaimana kondisinya. Pertama, pernikahan itu bisa diwajibkan apabila kondisinya seseorang yang sudah mencapai batas yang mapan dan sudah pantas untuk menikah, disertai dia punya kekurangan tidak bisa menahan syahwatnya, maka wajib bagi dia untuk menikah. Ya gimana, pasangan sudah bisa, duit sudah ada, pekerjaan sudah mapan, ekonomi oke, emosi stabil, kok syahwatnya nggak stabil, maka wajib menikah. Paham ya? Yang kedua adalah sunnah. Sunnah itu kondisinya sama seperti tadi, cuman dia masih agak lumayan. Saya mau ngejar karir dulu, saya nggak mau pacaran dulu, saya bisa nahan syahwat saya, maka lebih baik menikah. Cuman kalau nggak masalah, tidak ada resiko yang akan dihadapi. Jelas? Yang di tengah ada namanya kakek-kakek tadi.
hukum mubah di dalam sunnah. Mubah itu artinya boleh. Boleh itu berarti tidak ada sesuatu yang didapatkan, tidak ada yang ditolak, tidak ada yang diperintahkan. Dua tujuan menikah, satu memuliakan perempuan, menjaga kehormatan, yang kedua adalah mendapatkan keturunan. Kakek-kakek yang usianya lebih dari 80 tahun misalkan, kakek-kakek 80 tahun, kemudian misalkan Arman 80 tahun, anaknya sudah sukses semuanya. Hidupnya sudah masing-masing, kemudian dia hidup sendiri, di rumah cuman sama sopirnya doang, Rafli. Kemudian Rafli bilang, "Man, masa kita hidup berdua mulu man dari zaman sekolah sama Pak Yaji sampai sekarang gitu." Nah, Man, cariin istri saya misalkan begitu. Nah, dia mencari istri untuk membantu Rafli sehari-hari biar ada pendampingnya. Berarti punya rencana buat ada keturunan tidak? Enggak ada. Ada rencana buat memuliakan perempuan? Enggak ada, tidak tujuan itu. Maka nikah boleh, enggak juga enggak apa-apa. Pahaman ya? Itu hukum mubah. Yang ada di tengah-tengah antara mubah dan haram ada namanya makruh, sesuatu yang lebih baik ditinggalkan. Berarti boleh dilakukan, cuman lebih baik jangan. Anak SMA yang masih usianya belum mencapai batas ideal, dia lebih baik untuk menunda pernikahan. Sehingga kalau dia dipaksa menikah, pernikahannya tetap sah, tetapi hukumnya Yang kelima adalah haram. Ketika pernikahan itu terjadi dan berpotensi merugikan salah satu pasangan, maka hukumnya haram. Contohnya Indosiar misalkan. Aku akan menikahi agar aku mendapatkan warisan. Misalkan begitu. Maka hukum nikahnya sah tidak? Sah hukumnya. Kalau syarat rukunnya tepat, nanti kita belajar syarat rukun di pertemuan berikutnya. Kalau syarat rukunnya ada, siap sah. Tetapi orang yang menikah kalau niatnya seperti itu, merugikan satu pasangan, maka hukumnya haram. Dalam kasus tadi dia punya penyakit, misalkan HIV, disembunyikan, akhirnya terjadi pernikahan. Terjadi pernikahan, maka yang satu akan menularkan penyakit itu. Lebih baik kan dihindari, bahkan wajib hukumnya karena membahayakan. Jelas? Kalau wajib ditinggalkan berarti hukumnya haram dilakukan. Jelas sampai sini? Ada pertanyaan tentang hukum pernikahan? Kita sudah belajar tentang bagaimana tujuan pernikahan dengan berbagai macam hukum-hukumnya sesuai dengan keadaan. Saya pengen tahu kalian bisa masuk atau tidak pemahamannya. Kita coba satu kuis. Bagaimana? Dapat ilmu tidak hari ini? Ada berapa pernikahan di dalam Islam hukumnya? Kita sebutkan minimal dua tujuannya. Menghindarkan dari zina, kemudian yang kedua menjaga kehormatan, mendapatkan keturunan, memuliakan perempuan banyak ya. Oke. Dalil pernikahan surat apa ayat berapa? Oke, baik teman-teman sekalian, harapan kita mengkaji ini biar kita tahu posisi kita ini sekarang itu sedang dalam keadaan yang makruh atau sudah wajib atau masih haram atau mubah. Ini yang makruh. Belum tentu, kita nggak tahu nafsu masing-masing orang. Oke, sabar. Jadi tidak hanya masalah kelas, tetapi kondisi syahwat kita ternyata diperhitungkan tadi. Makanya kondisi ini yang harus kita jaga agar kita tetap berada dalam keadaan yang sunnah menikah, capai cita-cita dulu, baru kemudian merencanakan untuk mencari pasangan. Minggu depan kita akan belajar tentang rukun-rukun dan syarat-syarat pernikahan. Demikian ya, tidak ada pertanyaan. Terima kasih. Paling tidak setidaknya hari ini kita mendapatkan banyak ilmu, maka kita perlu mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.